Kami di sini akan membahas mengenai fundamentalisme Islam. Dan saya sendiri sebagai moderator, Awaludin Pasar Maulana dengan dan saya sendiri Muhammad Kurniawan sebagai pemateri tentang fundamentalisme Islam di Indonesia dengan NIM 53010220013. Tugas ini itu dibuat dikarenakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4. Ya, semester 4 yang oleh Bapak dosen Pak Presiden. Ya, langsung aja ya kita mulai ya. Jadi yang pertama itu kan fundamental ya. Nah, apa sih fundamentalisme Islam itu? Fundamentalisme Islam itu adalah suatu paham yang menganggap bahwasanya Islam yang dia anti itu Islam yang murni dan yang benar. Karena apa? Karena ia melihat bahwasanya Islam yang di sini itu tidak Islam secara murni itu, tapi ada aplikasi dengan budaya lain. Dan dia itu melihat hanya condong ke negara-negara. Maka dari itu orang yang tidak sepaham dengan dia akan dicap kafir atau Islam tidak benar. Macam gila ya. Ya, bisa dikatakan Wahabi itu fundamental itu kan pengen Islam ya. Bentuk-bentuk fundamentalis Islam itu. Untuk bentuk-bentuknya itu banyak guys. Bentuk-bentuk organisasinya yang pertama Front Pembela Islam, itu salah satu organisasi yang ada di Indonesia dan itu pusatnya ada di Jakarta ya guys. Itu anggota dari itu salah banyak. Yang kedua itu Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir itu asalnya dari Palestina. Nah, Palestina itu hijrah ke mana? Australia dan Amerika. Setelah Amerika ternyata tokoh dari Indonesia itu mengundang tokoh HTI di Australia dan tiba-tiba dari Australia itu mendirikan HTI cabang Indonesia. Itu contoh peristiwa PI itu peristiwa 21 Monas itu ya? Iya, maksudnya itu. Yang satunya lagi FKUG. Tuh, maksudnya lagi ya guys. Jadi dari beberapa itu bertujuan untuk mengubah ideologi Indonesia yang tadinya yang sekarang diubah ke syariat Islam. Ya makanya kemarin itu FPI sama HTI itu dihapus di Indonesia karena itu tidak cocok ada di Indonesia. Itu mungkin masih ada ya orang-orang? Ya masih ada, tetapi dengan nama yang berbeda. Karena apa? Karena takutnya nanti saja atau serang ya. Ini tentang orang yang mempunyai paham fundamental itu apa sih? Dampak-dampaknya. Jadi dampak-dampaknya itu sangat banyak. Yang pertama dapat memperkeruh suasana, dapat menyebabkan konflik, dapat menyebabkan tumpah darah dan masih banyak lagi. Karena apa? Karena visi-misinya dia itu kalau misalnya tidak sepaham dengan dia akan diperangi atau dihati. Maka dari itu harus dihapus dulu dia. Itu menyebabkan pertumpahan. Ya. Terus kalau di depan kampus ya mungkin ya ada mungkin di depan kampus ini boleh ya nanti ada tapi belum berani terangkan. Terus tuh kalau di Indonesia berarti masih ada, tetapi tidak banyak tambah. Karena apa ya? Karena takut dihapus dan diusir ya guys. Ditolak terus diperangi lah ya. Bagaimana sih cara kelompok fundamental itu merekrut anggotanya mungkin Pak? Itu caranya dengan cara yang baik. Kalau misalnya cara itu tapi tidak. Itu dengan modus yang baik. Itu melalui cara kajian dakwah. Itu dengan kajian yang baik dan inilah. Yang kedua dengan cara berteman, dan ketiga dengan cara bermedia sosial. Yang terakhir itu dengan cara melalui organisasi ataupun pekerjaan dengan iming-iming nanti jabatannya akan dinaikkan.
kenapa pakai cara itu? Kalau misalnya dipakai cara yang tidak baik maka tidak akan yang itu. Itu apa sih strategi dan taktik digunakan kelompok fundamentalis untuk mencapai tujuan mereka? Tujuan mereka itu tujuannya apa? Tujuannya dari itu adalah agar apa ya? Yang pertama untuk keadilan, yang kedua itu dengan cara ya Islam itu bisa Islam murni atau tidak terkontaminasi Berbagai seperti yang awal tadi ya, dijelaskan lagi ya. Bentar ya. Mungkin faktor-faktor apa saja sih yang mendorong adanya paham fundamentalisme itu? itu yang pertama faktor itu karena kan gini dulu itu di Iran karena ingin apa ya Islam itu bisa jaya. Yang kedua ya ini itu apa ya menghapus sekuler daripada karena apa? Karena tidak sesuai dengan paham Islam. Maka dari itu Islam itu apa ya memerangi sekuler yang ada di mana-mana. Maka muncul yang namanya fundamentalisme. Kan itu ya, sekuler kan itu mementingkan dunia, sedangkan fundamental kan sebaliknya ya, ini berlawanan. Jadi gini guys, ini apa ya lawannya dari materi masa yaitu tentang sekularisme Islam di Indonesia. Mungkin ada lagi gimana ya, cara-cara mengatasi fundamental itu apa? Cara-caranya dengan cara kita itu mempunyai apa ya Islam yang baik dengan ilmu yang sana yang jelas karena apa? Kalau misalnya kita dengan cara yang sana yang jelas, maka kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Tapi dengan cara berteman itu tidak hanya melalui dengan melihat konflik yang baik, tetapi dengan hatinya juga. Walaupun Walaupun kita tidak bisa tahu hatinya, tapi insya Allah nanti akan terlihat. Jadi orang-orang yang cukup terkena paham fundamental itu mungkin apa? Mungkin ya karena itu Islamnya ya belum Islam karena terus belum tidak tahu apa-apa dan masih amatilah masih itu dan jangan apa ya jangan sholatnya itu tidak terlalu sering ya Masih belum lah dan maka dari itu ya teman-teman itu ngajar kebaikan tapi kebaikan itu ternyata nanti tujuannya ya itu untuk fundamental ya, jadi salah mengartikan lah ya. Mungkin di lingkungan masnya sendiri teman-temannya mungkin apakah ada yang memiliki paham yang mungkin ya mungkin ada karena kan apa karena kan ya lingkungannya juga ya sebagai anak Krapau ya berbagai macam lah ada yang kalau agamis ada yang biasa ada yang lah yang agamis banget itu maka akan apa ya ke fundamental maka dari itu ya biasanya diajar itu dengan cara apa dengan cara bangun pagi jam 2 nanti diajak sholat sholat itu nanti ditausiahi ya tausiah itu akan apa ya ada terus sampai kapanpun. Terus mungkin terus sebelum memasuki bangku perkuliahan ini apa sudah akan fundamental atau belum? Tentang fundamental ya sebelumnya itu belum belum diajarkan ya belum diajarkan. Nah, diajarkan itu untuk apa? Sebagai kita anak Ramadan biar tahu lah mana yang Islam, mana yang lalu Islam banget itu akan bersuatu itu kalau misal tidak sejalur dengan Islam itu bisa maka akan terjadi perkembangan. Jadi sebenarnya saya bilang fundamental itu sebenarnya tujuan yang baik ya kan Islam memang tadi Islam yang murni itu tercampur dengan budaya-budaya yang ada di Nusantara gitu kan. Memang ini fundamental itu baik sebenarnya, tapi ya dengan cara yang tidak baik dan cara kalau misal sudah mengikuti itu tetapi mensab yang tidak jalur dengan kafir itu bukan Islam gitu. Makanya tidak baik ya. Tapi sebenarnya itu yang bikin salah itu bukan ajarannya tapi apa? Tapi itu tujuannya, cara-caranya. Kalau mungkin
fundamental itu saat apa ya? Saat itu kalau misal orang Indonesia belajar di Arab, apabila dia terlalu sangat di situ tetapi tidak sadar bahwasanya Islam Indonesia itu bukan seperti Arab, ya, maka akan bawa lah ya ke bawah. Ketika dia belajar di Arab dan ketika pulang ke Indonesia itu bawa saja dia ke bawah. Jadi bertentangan bukan bertentangan tapi lebih kalau beda ya pada Islam Indonesia. Maka dari itu kita kalau misalnya luar negeri ya harus sebelum di sana ya harus mempunyai Islam apa ya, harus mempunyai Islam yang satunya jelas dan kita mempunyai tujuan agar bagaimana kita kalau sana itu tidak terlalu apa ya, tidak gampang terpengaruh dan memiliki iman yang cukup kuat ya. Apakah dari masnya tahu dari kesimpulan yang saya tadi sampaikan? Ya, mungkin itu kan dari salah apa cara-caranya terus itu sudah mendatang pengen Islam yang berbeda. Tapi kan kalau di Indonesia ya, di Indonesia kan cara masuknya Islam seperti yang diajarkan oleh Islam, sama dan kalau itu kan dicampurkan dengan budaya yang ada seperti kan melalui apa perwayangan, musik itu guys. Terus mungkin saya sendiri sih belum pernah ya belajar fundamental sebelum ini ya, belum pernah sama sekali seperti Mas tadi ya. Karena apa Islam di Indonesia itu memakai lokal apa ya, berbau lokal karena kalau semisal asli itu ya itu akurasi ya buat apa ya biar bisa mengajak agama Islam Ya, bisa menyebarkan Islam ke seluruh Indonesia lah ya, bagian mau, tapi tidak dengan cara tidak memaksa. ya guys. Islam itu tidak memaksa, tetapi dari panggilannya dia guys. Ya, mungkin apa dia? Yang menarik tentang fundamental itu, tentang Islam itu berarti yang berada di Arab kan ya? Dia yang ada di Arab. Ya sebenarnya di Arab juga ada. Bukan di negara Arab, tapi di daerah Arab ya. Berbagai negara lah. Ini apalagi mas kalau misalnya ada sanggahan atau untuk pendidikan saya tidak sesuai, ya sudah ya guys. mungkin muncul paham itu kapan sih? Sejak kapan? Mungkin kalau masih tahu ya. Paham ini itu muncul ya karena itu saat di negara-negara Arab itu ada apa ya pengaruh dari Barat, maka dari negara Arab itu kepingin pengaruh Barat itu untuk dihilangkan atau dilarang di sini karena itu tidak sesuai guys. Karena dari bahasa itu lebih mementingkan dunia ketimbang adanya seperti materi-materi ya. Jangan lupa lihat dari dunia lainnya. Oke? Tunggu dulu ya guys. Mungkin sudah. Nah, Dampak fundamental itu bisa lakukan juga ya. ya bisa. Lalu seperti apa sih? Itu radikal itu misal teroris guys. Jadi fundamental itu akalnya dari paham-paham radikal dan paham radikal itu akan menyebabkan jiwa-jiwa teroris dan akan itu kayak misal mengebom, membunuh orang lain. Kalau sama Islam juga banyak ini. Dan Islam juga yang jadi kambing hitam lah ya. Sering jadi kambing hitam. Padahal kan juga hanya Islam aja yang teroris itu ya. Itu guys. Ini dulu Mungkin dari kesimpulan ini jadi fundamental itu adalah satu paham yang bahwasanya paham itu yang penting dan yang paling penting. Menurut itu ya, menurut materi. Pas kita berhubungan terhadap sendiri, dari saya sih ya sama sih. Jadi ini ada kata-kata untuk kalian sendiri guys. Jadilah orang yang bermanfaat walaupun sekecil buah tubuh atau buah tubuh. Karena apa? Dari apa yang kita ajarkan akan bermanfaat sampai kapanpun dan itu akan termasuk ilmu amal jariah ya guys. Yang akan mengalir hingga
kapanpun, walaupun kita udah meninggal. Oke, sudah jelas. Ya, itu ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.